Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika, Stambuk A40118048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Materi yang pertama itu ada pengertian dan konsep dasar sosiologi pendidikan. Pengertian sosiologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan lingkungan masyarakatnya. Kemudian pengertian sosiologi pendidikan itu sendiri adalah membicarakan bagaimana proses interaksi sosial yang dilakukan oleh seorang individu untuk mempengaruhi individu lain untuk mencari pengalaman baru serta mengorganisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi dalam ilmu sosial dilakukan untuk meminimalisir segala bentuk kesalahan yang dapat mendorong kerancuan dan salah pengertian. Materi yang kedua ada materi pendekatan dan teori-teori sosiologi pendidikan. Pendekatan-pendekatan dalam sosiologi pendidikan itu meliputi pendekatan individu yang menekankan pada tingkah laku individu. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal yang meliputi faktor-faktor biologis dan faktor eksternal yang meliputi faktor-faktor fisik dan lingkungan sosialnya. Yang kedua, pendekatan sosial menekankan pada masyarakat dengan berbagai lembaga, kelompok, organisasi, dan aktivitasnya. Yang ketiga ada pendekatan interaksi. Pendekatan interaksi ini menekankan pada penggabungan dari pendekatan individu dan pendekatan sosial. Pendekatan yang terakhir itu ada teori medan. Teori medan ini mempergunakan metode hipotesis deduktif. Ciri khas lain dari teori medan adalah menggunakan bahasa genotipe. Selanjutnya ada teori-teori sosiologi pendidikan, yaitu teori struktural fungsional, teori konflik, teori interaksionalisme simbolik, teori aksi, teori evolusi, teori fenomenologi, teori etnometodologi, teori perilaku, dan teori pertukaran. Materi yang ketiga ada hubungan pendidikan dan masyarakat, memuat pendidikan, sumber daya manusia, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti cara atau proses pendidikan, merupakan proses pengembangan potensi manusia melalui pengajaran atau pelatihan. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Tujuan umum pendidikan nasional yaitu memanusiakan manusia berdasarkan Pancasila 5 dasar. Kemudian fungsi pendidikan yaitu memberikan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat tutur aktif mengambil bagian dalam proses demokrasi. Kemudian ada pengertian masyarakat. Secara umum, masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Selanjutnya, hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dalam pencapaian tujuan sekolah, di mana sekolah harus bisa menunjang proses pencapaian tujuan atau penemuan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Materi yang terakhir itu ada kontak sosial edukatif, memuat bagaimana kontak sosial anak didik dan jenis kontak sosial. Kontak sosial itu adalah hubungan yang terjadi antara individu dengan individu lain yang merupakan syarat dari sebuah interaksi. Kontak sosial edukatif anak didik.
Kontak sosial atau interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Interaksi edukatif sebenarnya komunikasi timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, sudah mengandung maksud-maksud tertentu, yakni untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya dalam kegiatan belajar berarti untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri. Kemudian ada ciri-ciri interaksi edukatif. Ada ciri-cirinya itu, yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai, ada bahan atau pesan yang menjadi isi interaksi, kemudian ada pelajar yang aktif, ada guru yang melaksanakan, ada metode untuk mencapai tujuan, ada situasi yang memungkinkan proses belajar mengajar dengan baik, ada penilaian terhadap hasil interaksi. Baiklah semuanya, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.